Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa pada saat ini. Saudara, saya masih mengajak kita untuk menghayati dan mempersiapkan diri menyambut Advent dan Natal tahun ini. Saya masih mengajak kita untuk berefleksi dari firman Tuhan. Betapa sukacita itu layak disambut dengan penuh kesungguhan. Mari kita membuka sabdanya di Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan orang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Pecinta Pagi Menyapa yang diberkati Tuhan, saya memberi judul renungan kita, menyambut Advent dan Natal dengan rendah hati. Menyambut Advent dan Natal dengan rendah hati. Kata kuncinya adalah rendah hati. Karena sekarang dalam dunia kita saat ini, dunia digital ya, kita biasa dengan bermedsos yang cenderung lalu upload dan memamerkan apa yang ada. Tidak salah, tapi ada juga peringatan. Karena kadang-kadang itu juga seperti sungguh-sungguh pamer, bukan seperti sungguh-sungguh pamer lalu membuat kita tinggi hati dan seolah meremehkan orang lain. Nah, perhatikan, yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis memberi catatan penting. Dia menyambut dengan rendah hati. Dia menyatakan tentang terang, tapi dia bukan terang. Dia bersaksi tentang terang, tapi dirinya bukan terang. Dan dia jujur bahwa dia bukan terang. Dan dia bersaksi tentang terang. Rendah hati, saudara. Rendah hati. Banyak dalam kehidupan kita, agama menjadi salah satu contoh tentang banyaknya masalah, bentrokan, bahkan juga ada teror atas nama agama. Oh, macam-macam, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak ada sikap rendah hati. Sebagai orang yang beriman Kristen, rendah hati seperti Yohanes Pembaptis ini sangat penting. Rendah hati artinya kita fokus mengutamakan Tuhan. Rendah hati artinya kita tidak mengedepankan diri, tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. 3 poin penting yang kita bisa cermati dari bagian ini. Yang pertama, sebagai saksi, memberi kesaksian. Saksi berarti harus jujur, saksi juga harus berani, saksi juga harus mengatakan apa adanya. Kadang ada saksi yang jujur, tapi dia tidak mengatakan
yang dikatakan hanya sebagian. Atau kadang-kadang dia mengatakan tapi tidak berani, takut. Maka ini bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Poin kedua, saksi ini harus menunjuk pada yang dia saksikan. Fokusnya adalah Yesus, sang terang. Pertanyaannya, apakah hidup saudara, apakah hidup saya, hidup kita sudah mencerminkan tentang hidup sang terang yang kita percayai di dalam Tuhan? Apakah kita bisa dan menunjukkan kebenaran seperti yang Yesus lakukan, yang penuh kasih itu? Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, kita memperhatikan pada ayat 11 dan ke-12. Yaitu, tidak hanya bersaksi, tidak hanya menunjuk kesaksian, tapi yang paling penting adalah datang kepada terang itu. Dan pada ayat 12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam Dia. Datang kepada sang terang. Dan saudara, saya sering bayangkan begini. Kalau saya haus, maka saya akan mencari apa yang bisa diminum yang bisa melepaskan saya dari haus. Kalau saya lapar, saya akan mencari makanan tentu yang bisa saya jadi tidak lapar. Kalau saudara mau selamat dan damai sejahtera, maka datang pada sang terang, sumber damai sejahtera itu. Maka silakan mau sambut Advent Natal, pasang pohon terang, boleh juga kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah diada-adakan, itu tradisi lama ya. Lalu dikasih lampu, boleh juga kalau ada. Kalau tidak usah diada-adakan kalau tidak ada, karena itu mahal juga sih lampu-lampunya. Ya, yang paling penting justru bukan lampu, bukan pohon Natal, bahkan bukan pakaian. Bukan pakaian. Tapi hati yang diperbarui. Datang pada sang terang yang ketiga tadi. Hati yang diperbarui. Dan itu berarti Tuhan mengundang kita untuk datang dalam pertobatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Atau akhir tahun ini. Atau tahun depan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu akan memberkati kita sebagai anak-anaknya. Dia akan melindungi kita, dia akan memberkati kita, dan dia akan menolong kita, bahkan memberi kekuatan. Itu yang dimaksud di ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Selamat menyambut Advent dan Natal tahun ini. Ingat, sambutlah sang terang, bukan dengan fisik lahiriah, bukan dengan hiasan, bukan dengan Natal. Meskipun boleh juga, tapi yang paling penting adalah dengan hati yang diperbarui di dalam Tuhan. Selamat memasuki masa Advent, selamat menyongsong Natal, juga selamat menyongsong nantinya tahun baru. Tuhan berkati. Mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, hari ini kami belajar 3 hal penting tentang memasuki masa Advent dan Natal dan tahun baru. Kami belajar bagaimana kami harus menjadi saksi yang baik. Bagaimana kami harus berani, tapi kami juga harus datang kepadamu sebagai terang yang sungguhnya. Kami bersyukur, ya Allah, kami masih diberi kekuatan kehidupan hingga menjelang akhir tahun ini. Dan kami bersyukur, kami meyakini akan memasuki tahun baru nantinya dengan kasih dan penyertaan Allah. Semoga Tuhan memberkati juga beberapa saudara kami yang menghadapi banyak pergumulan, yang masih dalam kondisi sakit, yang kena bencana alam, dan rupa-rupa persoalan. Kami mohon kuatkanlah ya Allah. Inilah doa kami. Berkatilah, kabulkanlah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.